Haleluya. Senang sekali kita berjumpa lagi dalam kita mendengarkan firman Tuhan dan berdoa memohon pertolongan Tuhan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mengajak kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan agar firman Tuhan yang kita dengar ini benar-benar menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami mendengar firman Tuhan. Kami membuka hati kami dan biarkan firman-Mu tertanam dalam hati kami, karena firman-Mu yang berkuasa menyelamatkan jiwa kami. Demi nama Yesus, firman yang hidup dan yang berkuasa, kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya akan bagikan bagi kita sekalian, bertemakan berkat Tuhan melimpah. Saya percaya kita semua sebagai orang yang percaya tidak mau hidup dalam kutukan. Kita mau hidup di dalam berkat Tuhan yang berlimpah. Berkat Tuhan itu tidak hanya berkaitan dengan material, tapi berkat Tuhan itu lebih dari sekedar material, karena Yesus mati di kayu salib menjadi kutuk karena kita, supaya kita semua yang percaya kepadanya dapat menerima berkat yang tersedia melalui karya penebusan yang Yesus lakukan bagi kita sekalian. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang saudara ingin pilih dalam hidup ini? Apakah saudara mau hidup terkutuk atau mau hidup diberkati? Yesus menyatakan kepada kita bahwa dia mati terkutuk demi kita supaya berkat Abraham sampai kepada kita sebagai bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa yang di luar Israel. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan perhatikan apa yang firman Tuhan katakan di dalam Ulangan pasal 7 ayat 12-26. Di dalam pasal ini Tuhan mengemukakan kepada kita beberapa hal terkait dengan berkat-berkat apa saja yang kita bisa terima. Karena berbicara tentang berkat itu berbicara mengenai kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita untuk menerima semua hal yang baik yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah berbagai persoalan yang kita alami dalam hidup ini, Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk kita bisa menerima apa-apa yang baik yang Tuhan janjikan untuk kita nikmati dalam kehidupan yang penuh dengan pergolakan di dunia ini. Berkat-berkat apa saja saudara-saudara yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan ini? Firman Tuhan mengatakan ada beberapa berkat yang kita terima dari Tuhan ketika kita mau menerima apa yang Tuhan sudah janjikan sebagai berkat yang Tuhan untukkan bagi kita. Yang pertama itu berkat dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Ulangan pasal 7 ayat 13, ia akan mengasihi engkau di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya yakin kita semua yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak mau dimurkai oleh Tuhan, tidak mau dihukum oleh Tuhan. Dan Alkitab mengatakan kepada kita, karena Yesus sudah menanggung segala dosa kita, segala sakit penyakit kita, segala kesalahan kita. Dia sudah tebus kita dan harganya sudah lunas dibayar. Dan karena itu saudara, berkat yang kita peroleh dari Tuhan menurut firman Tuhan ini, di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, entahkah kita di Indonesia atau di luar Indonesia, entahkah kita di kota atau di desa, Tuhan menyatakan berkat yang Dia janjikan bagi kita, yaitu berkat untuk dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah berkat dikasihi, berkat keselamatan yang Tuhan curahkan kepada kita demi kasih-Nya. Dan kalau kita percaya, terima apa yang Tuhan katakan, maka berkat dikasihi ini bukan sekedar saudari, tapi sungguh-sungguh kita dapat merasakan kasih sayang Tuhan itu dalam kehidupan kita, yang memberkati kita dengan kekuatan kesehatan, memberkati kita sebagai umat pilihannya dengan kasih sayangnya. Karena itu firman Tuhan berkata, Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita dari jauh, bahkan kasih-Nya itu kasih yang luar biasa, sehingga
karena begitu luar biasa dia menunjukkan kasih itu. Dan kasih yang dia berikan kepada kita itu bukan kasih yang murahan, tapi kasih yang sangat berharga, yang sangat mahal. Walaupun Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang sangat besar, untuk kita dapat menikmati berkat di kasih ini, kita harus juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berkat yang berikutnya adalah berkat keturunan. Dalam Ulangan pasal 7 ayat 13-14, Ia akan memberkati engkau dan membuat engkau banyak, dan Ia akan memberkati buah kandunganmu di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan kepadamu. Firman Tuhan mengatakan di sini, berkat yang kita terima dari Tuhan itu adalah berkat keturunan. Jadi kita semua sebagai orang yang percaya, Tuhan tidak mau kita punya keturunan itu diulang kutuk, tapi kita itu menjadi orang yang diberkati, dan keturunan kita, baik itu lahir dari hubungan kita sebagai suami istri, dan anak-anak itu lahir dalam lingkungan keluarga. Demikian juga mereka lahir melalui pelayanan kita sebagai anak-anak rohani. Tuhan mengatakan keturunan-keturunan ini diberkati oleh Tuhan kalau kita semua sebagai orang percaya mau menerima apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita melalui penebusan Kristus di atas kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita semua menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan, dan biarkan berkat Tuhan itu begitu nyata dalam hidup kita. Kemudian yang berikutnya itu berkat dalam usaha kita. Firman Tuhan berkata, Ia akan memberkati hasil bumimu, gandum, anggur, minyakmu, lembu sapimu, kambing dombamu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Jadi firman Tuhan menyatakan kepada kita ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Berkat keselamatan, berkat dikasihi Tuhan, berkat keturunan, kemudian di dalam menjalankan usaha, Tuhan juga berkati kita. Sebesar apapun usaha yang kita lakukan itu, kalau tidak ada berkat Tuhan di dalamnya, pasti kita akan menemui kendala-kendala, bahkan mungkin menjurus kepada kebangkrutan. Tapi saya percaya ketika Tuhan memberkati kita, kita dimampukan oleh Tuhan, dan kemampuanlah yang diberikan kepada kita untuk menjalankan usaha kita, maka ada jalan yang terbuka yang Tuhan berikan untuk kita bisa sukses, bisa berhasil dalam usaha. Dan ketika kita berhasil, kita harus tahu bahwa itu terjadi karena Tuhan. Dan untuk itu nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan kita jangan bangga diri, dan jangan sombong bahwa oleh karena usahaku, kekuatanku, aku mendapatkan itu semua. Tapi semua karena Tuhan yang memberkati kita. Terima kasih banyak Bapak di sorga. Kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan untuk memberikan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Dimanapun kami berada dan apapun keadaan kami yang mendengar firman ini, Tuhan berkati kami. Sembuhkan kami dari sakit. Kuatkan kami yang lemah Tuhan. Yang bimbang, yang ragu, pertetapkan iman kami. Yang berdosa ya Tuhan, ampuni kami, pulihkan hidup kami. Jadikan kami manusia yang sungguh-sungguh terbuka untuk menerima berkat Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kami dalam firman-Mu. Engkau mengasihi kami dengan kasih-Mu, Engkau memberikan Yesus bagi kami, mati bagi kami, dan ketika kami percaya, kami tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.